Puji Tuhan, kembali malam ini Brother Ritok Rumbayan mengudara untuk berbagi firman Tuhan kepada Anda semuanya. Kita sudah memasuki akan seri yang terakhir, seri yang ke-24, dan saya akan menyudahi kontrak saya dengan Radio Anugerah Bona Pasogit. Dan kalau Tuhan mengendaki dan saudara menginginkan untuk mendengarkan lebih lanjut tentang pesan di akhir zaman ini, saudara berdoa, dan kalau Tuhan buka jalan, kita bisa lanjutkan kembali untuk mengudara melalui Radio Anugerah Bona Pasogit. Dan saya senang bisa berbagi firman Tuhan sampai dengan seri yang terakhir ini kepada saudara-saudari semuanya, dan berharap bahwa benar-benar saudara dan saudari mau merespon suara Tuhan yang sudah disampaikan oleh Tuhan melalui nabinya yang terakhir, Nabi Elia di akhir zaman. Dan dengan demikian, itu menjadi bukti nyata bahwa Anda adalah anak-anak Allah, laki-laki dan perempuan Allah yang sudah dipilih, ditentukan Tuhan sebelum dunia ada, dan Tuhan akan berbagi kemuliaannya dengan Anda semuanya bersama dengan mempelai wanitanya di akhir zaman. Dan kalau Anda merespon akan suara di akhir zaman ini, itu adalah bukti bahwa Anda adalah domba-dombanya Allah. Haleluya. Dan itulah menjadi doa dan kerinduan dan harapan saya. Haleluya. Dan saya menyampaikan salam kepada saudara-saudariku yang terkasih yang ada di tempat-tempat yang lain, baik juga di Silain, baik di Samosir, Paropo, Silalahi, baik di Boho, dan di manapun Anda berada. Tuhan Yesus kiranya memberkati Anda semuanya. Dan kalau waktu masih ada, kita bisa bertatap muka, berjumpa, seperti yang sudah saya sampaikan pada minggu yang lewat, yang lalu, di mana kami rindu untuk mengadakan sebuah acara khusus 1 hari seminar dengan 3 sesi, di mana kami akan mengundang Anda semuanya untuk hadir pada pertemuan itu di tempat dan tanggal yang akan kami tentukan menurut kehendak Tuhan. Maka kalau tempat dan tanggal sudah kami tentukan, kami akan mengundang Anda semuanya, dan kami berharap bisa berjumpa, bertatap muka langsung. Dan di situ Anda semuanya yang sudah mengirimkan SMS ataupun telepon menanyakan tentang isi khotbah-khotbah maupun buku-buku yang sudah saudara baca dan ingin mendapatkan penjelasan lebih lanjut, maka Anda bisa mendapatkannya di dalam acara seminar 1 hari tersebut. Haleluya. Dan dengan kasih karunia Tuhan, saudara akan bisa mendapatkan penjelasan yang lebih terperinci dan mendetail. Haleluya. Kita akan mendoakan untuk hal tersebut jika Tuhan mengendaki kapan waktu dan tempatnya. Haleluya. Dan kiranya Tuhan Yesus memberkati semuanya. Dan kembali saat ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang rahasia yang Tuhan singkapkan di akhir zaman, yang ada tertulis di dalam Alkitab tentang apa yang dulu dilakukan oleh perempuan, yaitu si Hawa, sehingga mengakibatkan kejatuhan manusia, dan sehingga dengan demikian dosa masuk ke dalam umat manusia. Dan bagi Anda mungkin yang berpikir bahwa buah itu adalah buah apel atau buah aprikot atau buah terlarang atau buah apapun sehingga mengakibatkan kejatuhan, maka saya berharap malam ini saudara akan bisa mendapatkan pengertian yang jelas, karena ini adalah sebuah rahasia dan Kristus sendiri yang menyingkapkan. Dan cara Kristus menyingkap membuka rahasianya adalah seperti yang sudah tertulis di Amos 3 ayat yang ke-7, bahwa Tuhan tidak akan berbuat sesuatu tanpa menyatakan rahasianya terlebih dahulu kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi. Dan di akhir zaman Tuhan sudah utus nabinya, yaitu Elia, William Marion Branham, dan melalui nabi Tuhan ini, maka salah satu rahasia yang terdapat di dalam Alkitab disingkapkan. Haleluya. Dan itu menjadi sebuah rahasia karena sudah terjadi penyelewengan yang terjadi di gereja, sehingga mengakibatkan munculnya gereja-gereja organisasi. Dan kita tahu itu dimulai dengan gereja Roma Katolik pada tahun 325 Masehi di Konsili Nicea. Dan kemudian kita mendapati bahwa banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan, dari mulai munculnya doktrin Tritunggal atau Trinitas, sampai kemudian muncul pengajaran-pengajaran yang lain yang tidak sesuai dengan pengajaran para rasul. Tapi di akhir zaman, semua yang sudah hilang tadi dipulihkan, dikembalikan kepada tempatnya yang semula, dan dengan demikian akan mendatangkan iman pengangkatan bagi mempelai wanita, haleluya, di akhir zaman ini, sehingga mereka siap bagi kedatangan Kristus
di mana Kristuslah seorang yang melahirkan gerejanya di Pentakosta yang pertama pada saat Roh Kudus tercurah, maka Kristus jugalah seorang yang akan mengambil gerejanya dari muka bumi ini. Maka jika dia yang melahirkan, maka dia harus mendapati bahwa apa yang sudah dilahirkan itu menghasilkan menjadi matang dewasa seperti yang dikehendakinya. Haleluya. Itu sebabnya harus terjadi pemulihan segala sesuatu, karena dia mengendaki gereja mempelai wanita di akhir zaman ini harus sama seperti apa yang dulu sudah diajarkan melalui rasul-rasulnya yang kudus di gereja mula-mula. Haleluya. Dan salah satu pengajaran yang sudah hilang dari para rasul adalah tentang dosa mula-mula ini, tentang apa yang dulu dilakukan oleh perempuan itu. Haleluya. Itulah sebabnya kita perlu mengetahui hal ini, sehingga mempelai wanita di akhir zaman benar-benar tidak lagi bisa tertipu, tidak lagi bisa terperdaya seperti yang dialami oleh si perempuan itu di Taman Eden, seperti yang dialami juga oleh gereja di waktu awal mula. Haleluya. Gereja di akhir zaman benar-benar akan menjadi pendamping Yesus Kristus duduk di tahta yang sama, karena mempelai wanita di akhir zaman adalah firman itu sendiri. Puji Tuhan. Oke, kita akan baca lagi firman Tuhan yang kita kemarin ambil dari Kejadian pasal 3, ayat yang pertama. Saya akan membacakan secara singkat kepada Anda semuanya. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman. Dan kita tahu bahwa ular adalah binatang yang paling cerdik, atau yang lebih cerdik, karena ular di bawah manusia. Semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Saudara perhatikan, ular menambahkan satu kata kepada perkataan Tuhan, di mana Tuhan katakan kalau kamu raba ataupun makan buah itu kamu mati, tapi ular mengatakan sekali-kali kamu tidak akan mati. Dan saudara lihat, perhatikan di ayat yang kelima. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Saudara perhatikan ayat 5 ini. Pada waktu kamu memakannya, ular katakan kepada si perempuan, pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Saudara perhatikan kata kunci ini. Kamu akan menjadi seperti Allah. Haleluya. Saudara lihat, Adam berasal dari firman yang diucapkan. Amin. Adam berasal dari Allah sendiri. Dia adalah asli makhluk ciptaan Tuhan. Amin. Dialah manusia yang pertama. Dan perempuan diambil dari manusia itu, dari Adam. Jadi perempuanlah bagian dari Adam. Haleluya. Dan Adam, ciptaan asli Allah, diciptakan oleh firman. Tentunya Adam adalah seorang anak Allah. Dan tentunya Adam segambar dan serupa dengan Allah. Amin. Dan kemudian perempuan ini diambil dari makhluk atau manusia yang serupa menurut gambar Allah, maka tentunya perempuan ini pun adalah memiliki bagian serupa dan segambar dengan Allah. Amin. Maka dengan demikian, sebenarnya perempuan ini sudah sama seperti Allah. Artinya bahwa mereka memiliki kehidupan yang dari Allah. Tapi ular katakan kepada perempuan itu, jikalau kamu makan buah itu, kamu akan menjadi seperti Allah. Saudara lihat? Jadi ular membuat seolah-olah memberikan sebuah pengetahuan kepada perempuan itu bahwa kamu belum seperti Allah. Padahal si perempuan sudah seperti Allah. Amin. Haleluya. Saudara tangkap ini? Nah, maka di sini kita bisa melihat ketika perempuan itu mau mendengarkan dan menerima perkataan si ular, maka dia jatuh oleh karenanya. Dengan kata lain, perempuan itu jatuh dari firman. Ayat yang ke-6, kemudian di ayat yang ke-6, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya,
dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang, lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Maka terbukalah mata mereka berdua. Sudah lihat? Mata mereka yang sebelumnya tertutup dan tidak mengetahui tentang dosa adalah ketidakpercayaan, melanggar firman Allah. Maka sekarang setelah mereka tidak mentaati perintah Tuhan supaya jangan meraba ataupun memakan buah itu, ketika mereka keluar dari perintah Tuhan, oleh karena ketidaktaatan terhadap firman Tuhan, maka mata mereka sekarang terbuka terhadap dosa. Itulah yang terjadi, saudara. Jadi itulah yang terjadi di Taman Eden, maka hal yang sama akan terulang kembali di setiap zaman. Haleluya. Itu sebabnya saudara dan saya tidak bisa mempersalahkan Adam dan Hawa dalam hal ini, karena mereka diberikan kebebasan hak untuk memilih. Memilih makan buah kehidupan, maka mereka akan hidup. Memilih untuk meraba atau memakan buah pengetahuan, mereka akan mati. Hal yang sama diperhadapkan kepada Anda dan saya. Kita sudah mendengar dan kita sudah memiliki firman Tuhan secara tertulis di dalam Alkitab kita. Dan banyak perintah-perintah dan Tuhan katakan jangan ini dan jangan itu. Dan kalau Anda adalah anak Allah yang tidak taat, Anda akan keluar dari perintah itu dan Anda akan didapati melanggar, tidak percaya kepada perkataan Bapa di surga. Maka dengan demikian, Anda sendiri yang akan masuk ke dalam dosa. Tuhan tidak menginginkan hal tersebut dari awal mulanya. Tapi Anda dan saya diciptakan Tuhan bukan untuk menjadi robot, tetapi kita diberikan kebebasan hak untuk memilih. Tapi saya percaya anak Allah selalu memilih apa yang terbaik yang diinginkan oleh Bapa yang di surga. Haleluya. Jadi apa sekarang yang dilakukan oleh manusia itu sehingga jatuh ke dalam dosa? Pertama-tama, mari kita melihat dulu di 2 Korintus pasal yang ke-11, di mana Rasul Paulus mengingatkan kepada umat Korintus di sana tentang apa yang terjadi di Taman Eden. 2 Korintus 11 ayat yang ketiga, kiranya Tuhan memberkati firman-Nya, haleluya, dan saudara siapkan pena dan kertas saudara untuk menulis ayat-ayat yang saya sampaikan. 2 Korintus 11 ayat 3, tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan, sama seperti Hawa, perempuan di Taman Eden, diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Sudah lihat, sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan. Sudah lihat, ular yang sama di Taman Eden memperdaya si Hawa dengan firman Tuhan, dan sekarang Rasul Paulus menyamakan bahwa ular yang sama itu bukan lain adalah ada orang tertentu yang datang dan memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau memberitakan Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Ayat 13, Rasul Paulus katakan, mereka adalah oknum atau manusia, sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Hal itu tidak usah mengherankan sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi dengan kata lain, manusialah yang juga akan menjadi perantara untuk memberitakan firman yang salah. Dan itu dulunya dilakukan oleh ular, dan juga ular-ular dalam bentuk manusia saat ini. Sudah paham sekarang? Dan dua roh yang saling bertentangan ada di Taman Eden. Yang satu adalah roh Allah, pohon kehidupan, menggambarkan Kristus. Dan yang satu adalah roh si iblis, yang digambarkan di dalam bentuk pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Sekarang kita lihat bagaimana ular itu. Apakah ular itu sendiri? Ular ini adalah 100% binatang. Di dalam bahasa Inggris dia disebutkan sebagai the beast. Berarti ular ini adalah binatang dan bukan reptil atau binatang yang merayap. Seperti yang kita lihat sekarang. Ular merayap. Karena di dalam bahasa Inggris atau dalam Alkitab saudara dibedakan antara binatang di darat dan binatang yang merayap. Jadi ular adalah binatang yang di darat. Ular bukan binatang reptil
atau binatang yang merayap. Saudara harus paham. Jadi dengan kata lain, bentuknya si ular awal mulanya tidak merayap. Bentuk ular yang kita lihat sekarang merayap adalah sesudah ular dikutuk, dirubah bentuknya. Dan ular di Taman Eden satu-satunya binatang yang bisa berkomunikasi dengan manusia. Dia cerdik dan dia pun juga bijaksana. Ular adalah spesies tertinggi di dalam kerajaan binatang di bawah manusia. Kenapa di bawah manusia? Karena manusia di dalam tubuh daging ini, tubuh manusia terbuat dari bahan yang sama yang dipakai Allah juga untuk membentuk tubuh binatang. Jadi secara tubuh manusia daging ini, manusia sama dengan binatang. Dan itulah sebabnya Alkitab katakan di Kejadian 3 ayat 1 bahwa ular binatang itu bukan merayap, lebih cerdik dari semua binatang di darat. Lebih cerdik, bukan paling. Karena yang paling cerdik, paling pandai adalah manusia itu. Haleluya. Dan ada binatang yang mendekati kepandaian manusia atau kecerdikan manusia, dan binatang itu disebut dengan simpanse, dan simpanse adalah masih keluarganya kera atau monyet. Saudara bisa dapatkan itu di daerah Amerika. Binatang simpanse, binatang yang kalau saudara lihat di televisi adalah binatang yang sering kita lihat, seekor kera atau monyet yang sangat pandai, bisa main sepeda, bisa merokok, bisa pakai pakaian sendiri, melakukan akrobat, dan lain sebagainya. Itulah yang disebut dengan simpanse. Dan ilmuwan katakan simpanse adalah binatang yang paling mendekati manusia. Baik, kita melihat di Kejadian 1 ayat 25, Allah menjadikan binatang menurut jenisnya dan ternak menurut jenisnya, dan semua binatang melata, binatang merayap menurut jenisnya di muka bumi. Kejadian 1 ayat 25. Jadi ular adalah bagian dari binatang, bukan bagian dari ternak, bukan bagian dari binatang melata atau yang merayap. Kemudian di Kejadian 3 ayat yang pertama, tadi sudah saya jelaskan, ular lebih cerdik dari segala binatang di darat. Berarti ular bukan merayap, bukan ternak. Amin. Haleluya. Kemudian di Kejadian 3 yang ke-14 dikatakan di sana bahwa ular adalah binatang yang di atas daripada semua binatang yang lain. Amin. Di atas semua binatang yang lain, dalam terjemahan King James versi bahasa Inggris. Berarti dia berada di bawah manusia. Atau dengan kata lain, ular ini bentuknya lebih menyerupai manusia. Haleluya. Tapi dia adalah binatang 100%. Nah, sekarang mari kita analisa dengan pelan-pelan. Apakah sebenarnya yang dimakan oleh perempuan itu? Buah apakah itu? Apelkah? Manggakah? Jerukkah? Buah terlarangkah? Aprikotkah? Atau apa? Mari kita lihat dengan seksama dengan pertolongan Tuhan. Di Kejadian 2 ayat 16 dikatakan bahwa semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Semua pohon. Berarti di taman itu ada rambutan, ada pohon apel, ada aprikot, ada jeruk, ada mangga, dan seterusnya. Buahnya secara fisik ada, dan pohonnya pun secara fisik ada. Buahnya pasti rambutan, buah apel, kalau itu adalah pohon apel, buahnya adalah jeruk, kalau itu adalah pohon jeruk, buahnya adalah mangga, kalau itu adalah pohon mangga. Dari Kejadian 2:17 dikatakan, buah pohon pengetahuan tidak boleh dimakan buahnya, tetapi buah dari pohon kehidupan boleh dimakan buahnya. Sudah lihat di sini Kejadian 2 ayat yang ke-17. Maka di sini kita bisa melihat bahwa ada dua jenis pohon yang ada di Taman Eden, tetapi yang berbicara secara rohaninya. Yang satu adalah pohon kehidupan, memiliki buah kehidupan, dan yang satu adalah pohon pengetahuan, memiliki buah pengetahuan. Amin. Dan tentunya saudara tidak akan menemukan di bumi kapanpun juga
buah atau pohon pengetahuan atau pohon kehidupan. Apabila Anda pergi ke pajak atau ke pasar atau ke supermarket, Anda mencoba bertanya kepada penjaga supermarket atau di pasar itu pedagang, saya mau beli buah kehidupan atau buah dari pohon pengetahuan. Maka pedagang pun tidak tahu apa yang saudara maksudkan. Jadi pohon pengetahuan dan pohon kehidupan itu adalah berbicara secara rohaniahnya. Dan Tuhan katakan kepada manusia itu, buah pohon pengetahuan jangan kamu raba atau kamu makan. Jadi, dalam hal ini kita mendapati bahwa ada pohon dan buah secara fisik, ada pohon dan buah secara rohani. Yang secara fisik boleh dimakan semuanya, tetapi yang secara rohani, hanya secara rohani, buah dari pohon kehidupan yang boleh dimakan. Karena pohon kehidupan adalah berbicara Kristus. Itu sebabnya dengan memakan Kristus, maka orang mendapatkan hidup. Tapi dengan memakan pohon pengetahuan yang adalah gambaran setan atau iblis, maka orang akan mati. Jadi kalau buah yang dimaksud dan pohon yang dimaksud secara rohani, maka dengan demikian kita mendapati bahwa jika dikatakan makan, jangan makan, maka makan yang dimaksud di situ pun juga berbicara secara rohani. Saya ambil contoh. Yohanes 6 ayat 53, ketika Tuhan Yesus berkata, makanlah dagingku dan minumlah darahku. Itu adalah berbicara secara rohani, karena Yesus adalah firman yang menjadi manusia, maka perkataan yang keluar dari mulut Tuhan Yesus itulah yang harus Anda dan saya makan. Berbicara secara rohaniah. Amin. Kemudian kita lanjutkan analisa kita. Saya rindu dan saya mohon Anda merenungkan hal ini dengan seksama. Di Kejadian 2 ayat yang ke-25 dikatakan, pada awal mulanya mereka telanjang tapi tidak merasa malu. Tetapi sesudah makan buah itu, keduanya tahu bahwa mereka telanjang dan mereka malu. Amin. Saudara paham ini? Kejadian 3 ayat 7 katakan, mereka tahu bahwa mereka telanjang setelah mereka memakan buah tersebut. Saudara lihat, ada hubungannya antara memakan buah dan kondisi telanjang. Amin. Tadi sudah saya jelaskan bahwa makan buah pohon pengetahuan atau memakan buah pohon kehidupan berbicara secara rohani, karena buah dan pohon itu adalah secara rohani. Maka sekarang setelah mereka memakan, mereka mendapati diri mereka tahu bahwa mereka telanjang. Sudah lihat ada hubungan antara memakan buah secara rohani, buahnya secara rohani, dan ada hubungannya dengan telanjang. Dan telanjang di sini bukan secara rohani. Telanjang di sini adalah benar-benar telanjang secara tubuh jasmaniah. Amin. Karena sebelumnya, walaupun secara jasmaniah mereka telanjang, tidak berpakaian, tapi ada selubung tirai kekudusan Allah yang menyelubungi pikiran dan mata mereka, sehingga mereka tidak merasa malu. Karena mereka masih berada di dalam hadirat Tuhan, belum terjadi pelanggaran akan firman. Tetapi setelah mereka melanggar perintah Tuhan, jangan makan buah pohon pengetahuan itu, dan tapi mereka memakannya, maka sekarang tirai atau selubung kekudusan itu lenyap dari mereka, sehingga mereka tahu sekarang bahwa mereka telanjang dan merasa malu. Itulah tindakan yang pertama yang terjadi pada orang yang berdosa. Merasa malu. Haleluya. Saya berharap bahwa Anda yang memang sama seperti saya dulunya orang berdosa, merasa malu atas dosa-dosa kita. Tapi kalau orang tidak merasa malu atas kesalahan, dosa, ada sesuatu yang salah pada diri orang tersebut. Sudah jelas bersalah, tapi tidak merasa malu. Inilah yang terjadi sekarang ini. Haleluya. Di Kejadian 3 ayat 6 dan 7 dikatakan, lalu ia mengambil buahnya dan memakannya. Dan suaminya pun memakannya. Sudah lihat? Ada kata memakan di sana. Dan kalau berbicara secara tubuh jasmania, maka organ atau bagian tubuh yang dipakai untuk memakan makanan adalah mulut saudara dan saya. Mulutnya manusia yang dipakai untuk makan. Amin? Nah, sekarang, jika memang mulut itulah bagian dari tubuh yang menyebabkan kejatuhan manusia ke dalam dosa,
Maka seharusnya mulut itulah yang ditutup oleh manusia tersebut, baik Adam, baik si perempuan. Tapi Anda mendapati bahwa sesudah mereka memakan buah dari pohon pengetahuan itu, maka ketika mereka mendapati bahwa mereka merasa malu, bukan mulut mereka yang ditutup, tetapi adalah bagian anggota tubuh untuk reproduksi atau bagian tubuh untuk menghasilkan keturunanlah yang mereka tutup. Apakah saudara tidak melihat hubungan ini antara buah, memakan, telanjang, dan menutup bagian tubuh produksi mereka atau bagian aurat mereka? Haleluya. Sekarang kita lihat Kejadian 3 ayat yang ke-14. Setelah ular berhasil memperdaya manusia itu dan mengakibatkan manusia jatuh ke dalam dosa, dan saya tahu dan kita tahu bahwa ular dirasuki oleh si iblis, maka ular pun dikutuk. Kejadian 3 ayat yang ke-14. Ular dikutuk. Bentuk tubuhnya dirubah. Dari yang sebelumnya tidak merayap, dan dia bukan jenis ternak, maka sekarang dia harus berjalan dengan merayap. Itulah ular yang sekarang kita lihat. Tapi ular yang sekarang kita lihat, bentuknya dulu di Taman Eden bukan merayap. Karena jelas Alkitab katakan. Saya harap Anda memahami hal ini. Haleluya. Baik, kita lanjutkan lagi. Analisa, penyelidikan kita terhadap apa yang dilakukan oleh perempuan ini. Buah apa yang dimakan oleh dia. Kejadian 3 ayat 15. Sekarang kita lihat. Aku akan mengadakan permusuhan antara benihmu, keturunan perempuan, dan benihnya, keturunan si ular. Haleluya. Tuhan jelas mengatakan di kitab yang tertulis ini, jangan saudara menambah, mengurangi yang tertulis, dan jangan coba-coba untuk menafsirkan apa yang tertulis yang ada di dalamnya. Katakan saja seperti yang tertulis. Kejadian 3 ayat 15, Roh Kudus melalui tangan Musa menuliskan dengan jelas bahwa perempuan punya keturunan benih, ular punya keturunan benih. Amin. Lalu, kalau benihnya si perempuan, siapa dia? Lalu, benihnya si ular, siapa dia? Apakah saudara bisa merenungkan hal ini? Ular punya keturunan, ular punya anak-anak. Kalau manusia punya anak, maka bentuknya manusia. Amin. Kalau seekor anjing memiliki anak, maka itu pasti anak anjing. Kalau seekor gajah, kuda punya anak, pasti bentuknya gajah atau kuda. Nah, sekarang dikatakan bahwa ular punya keturunan. Seharusnya keturunan si ular bentuknya seperti ular yang Anda lihat sekarang ini. Oh, tidak saudara. Bentuk ular yang sekarang adalah sesudah dikutuk. Berarti seperti apa, Brother Dito? Seperti tadi yang saya katakan, saudara, sesuai dengan Alkitab. Ular adalah binatang yang lebih cerdik di bawah manusia. Dia adalah rajanya semua binatang. Dan ular bukan merayap. Ular berdiri tegak. Lalu kalau dia dikatakan punya anak, saudara pasti tahu jawabannya. Berarti anak-anaknya pun juga menyerupai bapaknya. Baik. Sekarang kita lihat lagi Kejadian 3 ayat yang ke-16. Susah payahmu waktu mengandung, dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Saudara lihat? Ada hubungannya antara buah pohon pengetahuan dan makan dan perasaan malu dan telanjang dan menutupi bagian aurat tubuh mereka, dan ular dikutuk, dan sekarang ada hubungannya dengan proses bersalin, di mana perempuan itu akan mengandung, dan pada saat dia bersalin, itu dia akan mengalami kesakitan pada waktu melahirkan anaknya.
Sudah lihat? Dari mana sakit datang? Sakit tidak pernah datang dari Tuhan. Karena Tuhan bukan sumber sakit. Tuhan tidak pernah menciptakan sakit. Sakit datang dari si jahat. Karena sakit adalah sesuatu kondisi yang sudah keluar dari kondisi yang sehat dan normal. Kalau Anda sehat dan normal, tidak akan merasakan sakit. Tapi ketika kondisi sudah tidak berada pada kondisinya yang semula, akan merasakan sakit. Maka dengan demikian kita mendapati bahwa perempuan ini sudah tidak berada dalam kondisinya yang semula. Amin. Karena Tuhan tidak mengharapkan untuk terjadinya rasa sakit yang harus dialami oleh manusia. Saya ingin bertanya kepada Anda dan saudara. Ketika seekor induk anjing melahirkan anaknya, induk anjing tidak pernah dan tidak perlu ditolong oleh seorang bidan, dan induk anjing tidak pernah merasa sakit bersalin. Amin. Saudara lihat burung, induk burung pada saat dia bertelur, dia tidak pernah merasakan sakit bersalin. Saudara lihat seekor induk ikan. Ribuan benih ada di dalam kandungannya, dan pada saat ribuan benih itu keluar dari kandungan induk ikan tidak merasa kesakitan. Haleluya. Ketika seekor induk kuda melahirkan anaknya, induk kuda tidak merasa kesakitan. Kenapa? Karena mereka melahirkan anak-anaknya sesuai dengan hukum kelahiran yang diperuntukkan bagi mereka, dan hukum itu diberikan sendiri oleh Tuhan. Amin. Mereka memiliki cara masing-masing untuk menghasilkan keturunan mereka. Sehingga ketika mereka menghasilkan keturunan mereka sesuai dengan cara dan hukum yang Tuhan sudah tetapkan bagi ikan, bagi anjing, bagi kuda, bagi bunga, bagi tumbuh-tumbuhan, mereka tidak pernah merasakan sakit bersalin dan tidak perlu seorang bidan untuk menolong mereka dalam proses kelahiran anak-anak mereka. Tapi ketika itu berbicara tentang seorang ibu manusia, perempuan, maka Alkitab katakan, dokter tahu bahwa perempuan pada saat mengandung dan hendak melahirkan anaknya mengalami sakit bersalin. Amen. Kenapa? Karena manusia tidak ditentukan oleh Tuhan untuk melahirkan anaknya dengan cara Kejadian 3 ayat 16. Sudah perhatikan? Kejadian 3 ayat 16. Namun engkau akan birahi kepada suamimu. Oh, glory. Tuhan tidak pernah tentukan dan tidak pernah memberikan hukum kepada manusia untuk birahi satu sama lain, sehingga menyebabkan proses mengandung, sehingga menyebabkan proses kelahiran anak dari perempuan mengalami sakit bersalin pada saat proses kelahiran tersebut. Karena mereka tidak memiliki hukum yang demikian di dalam proses kelahiran keturunan manusia. Tuhan tidak mengendaki birahi. Birahi hanya diperuntukkan kepada binatang. Itulah sebabnya binatang memiliki musim birahi antara jantan dan betina. Haleluya. Saya harap saudara memahami hal ini. Baik, kita akan lanjutkan lagi. Sekarang kita lihat di Kejadian 3 ayat yang ke-20. Adam memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Sudah lihat? Adam memberi nama Hawa kepada istrinya. Jadi nama Hawa adalah nama yang diberikan oleh Adam sesudah kejatuhan mereka
ke dalam dosa. Karena pada waktu yang pertama kali Adam memberi nama bagian dari kehidupan dia yang diambil dari tulang rusuknya, diberi nama perempuan. Amin. Arti perempuanlah bagian dari laki-laki, yang berasal dari laki-laki. Sekarang setelah jatuh ke dalam dosa, maka nama perempuan diubah menjadi Hawa. Amin. Sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Tapi tidak pernah dikatakan bahwa Adam menjadi bapak semua yang hidup. Amin. Jadi dengan kata lain, setelah si Hawa melahirkan anak, amin, dan kita melihat bahwa di Kejadian pasal 4 nanti dikatakan bahwa kedua anak itu lahir dari Hawa, yaitu adalah Kain dan Habel. Maka Hawa sesuai dengan Kejadian 3:20 dikatakan dia menjadi ibu semua yang hidup. Amin. Tapi tidak pernah dikatakan bahwa Adam menjadi bapak semua yang hidup. Dengan kata lain, kedua anak yang terlahir dari Hawa tidak semuanya anaknya Adam. Wah, kenapa bisa begitu, brother? Kita akan lihat nanti. Karena Alkitab yang menjelaskan demikian. Saya ulangi lagi. Hawa menjadi ibu semua yang hidup. Dan dari Hawa keluar dua orang anak, Kain dan Habel. Tapi Alkitab tidak pernah mencatat bahwa Adam adalah bapa dari semua yang hidup. Berarti dengan kata lain, tidak semua anak yang terlahir dari Hawa adalah anaknya Adam. Paham? Sekarang, apa sebenarnya yang dilakukan oleh si perempuan ini dengan si ular? Jelas dikatakan bahwa perempuan ini Hawa terperdaya oleh karena mendengarkan perkataan si ular, seperti yang Rasul Paulus katakan di 2 Korintus pasal yang ke-11 tadi. Karena Hawa mendengarkan perkataan si ular, dan perkataan si ular adalah perkataan si iblis, dan iblis adalah dusta, menambahkan sesuatu kepada firman Tuhan, memelintir, memanipulasi firman Tuhan. Amin. Sudah lihat? Dan Hawa menerima, maka terjadilah sesuatu antara si ular dan si Hawa, perempuan ini. Jadi apakah sekarang yang dilakukan oleh perempuan ini? Ingat, kata makan adalah secara rohania. Buah pohon pengetahuan adalah rohania. Dan setelah mereka memakan buah itu, mereka menjadi malu. Yang sebelumnya mereka tidak merasa malu walaupun telanjang. Sekarang mereka malu dan mendapati diri mereka telanjang. Dan mereka bukan menutup mulut mereka yang melakukan dosa, kalau berpikir secara logika. Tetapi yang mereka tutup adalah justru bagian aurat, bagian daripada tubuh untuk reproduksi atau menghasilkan keturunan. Sudah paham ini? Dan kemudian tubuhnya si ular dirubah menjadi merayap seperti yang kita lihat sekarang. Jadi apa sebenarnya yang dilakukan oleh perempuan ini? Sehingga dia harus birahi, sehingga dia harus merasakan sakit bersalin pada waktu melahirkan anaknya, sehingga dia disebut sebagai ibu dari semua yang hidup. Adam bukan bapak dari semua yang hidup. Jadi apa yang dilakukan oleh perempuan ini dengan si ular? Kita baca di Amsal 30. Apakah yang sebenarnya yang dimakan oleh Hawa? Buah apakah itu? Amsal 30 ayat 20. Inilah jalan perempuan yang berzina. Ia makan lalu menyeka mulutnya. Ia makan lalu menyeka mulutnya dan berkata, aku tidak berbuat jahat. Inilah jalan perempuan yang berzina. Ia makan lalu menyeka mulutnya. Sudah paham sekarang? Jadi apa yang dilakukan oleh si perempuan ini di Taman Eden adalah melakukan hubungan badani, melakukan hubungan persetubuhan. Dan apa sebenarnya yang ditawarkan oleh si iblis lewat si ular adalah pengetahuan tentang hukum perkembangbiakan melalui persetubuhan, seperti yang Tuhan berikan hukum ini kepada binatang, ikan, burung.
Haleluya. Yaitulah hubungan antara jantan dan betina untuk menghasilkan keturunan-keturunan mereka, anak-anak mereka. Sekarang hukum perkembangbiakan ini, persetubuhan ini, ditawarkan oleh iblis lewat si ular kepada Hawa, sehingga dikatakan oleh si ular, kamu akan menjadi seperti Allah. Itu adalah dusta. Hawa sudah sama seperti Allah, karena dialah bagian dari Adam, dan Adam adalah gambar Allah itu sendiri. Haleluya. Tapi karena Hawa, perempuan ini, mau menerima, dia terperdaya mendengarkan perkataan si ular, maka apa yang ditawarkan oleh si iblis lewat si ular, dia terima, dan terjadilah hubungan badani seperti suami dan istri antara ular dan perempuan ini. Ingat, bentuk tubuh ular tidak merayap. Haleluya. Mereka melakukan hubungan biologis. Itulah sebabnya Tuhan katakan keturunan si ular, keturunan perempuan itu. Dan perempuan akan merasakan sakit bersalin, dan perempuan akan birahi kepada suaminya, oleh karena perempuan itu sudah memakan buah dari pohon pengetahuan itu, yang baik dan yang jahat. Buah itu adalah buah hukum perkembangbiakan, pengetahuan tentang hubungan seksologi, sehingga perempuan melakukan perzinahan. Sehingga dengan demikian, benih dari si ular masuk ke dalam rahim si perempuan. Oh, haleluya. Ini adalah sebuah rahasia, saudara. Amin. Benih dari si ular masuk ke dalam si perempuan melalui hubungan persetubuhan. Dan ketika Adam melihat hal ini, oh haleluya, Alkitab katakan saudara, mereka yang melanggar hukumnya Tuhan, maka Tuhan akan mendatangkan murka ke atasnya. Harus ada penalti, harus ada hukuman bagi orang yang melanggar hukum. Jika sebuah hukum tidak ada hukuman, itu bukan hukum. Allah memiliki hukum, dan hukum perintahnya adalah firman Tuhan. Dan ketika perempuan didapati melanggar firman Tuhan, maka sebenarnya murka Tuhan turun atas perempuan ini. Tapi apa yang terjadi? Sebelum murka Tuhan, penghakiman Tuhan turun ke atas perempuan ini, maka Adam pun bertindak dengan cepat, karena dia mendapati bahwa perempuan inilah bagian dari dirinya, bagian dari hidupnya. Hal yang sama seperti yang dilakukan oleh anak tunggal Bapa, Yesus Kristus. Dia adalah mempelai pria, gereja adalah mempelai wanita. Dia mendapati mempelai wanitanya main mata dengan dunia, dengan si iblis, dengan kredo dan dogma, denominasi, organisasi gereja yang lain. Tapi Kristus mengasihi gerejanya, mengasihi mempelai wanitanya, sehingga dia rela mati bagi mempelai wanitanya, untuk menanggung dosa mempelai wanitanya. Dan dalam hal ini, Adam mencintai, mengasihi istrinya. Dia tidak ingin bagian dari kehidupannya binasa oleh karena murka Tuhan turun atas perempuan itu. Maka dengan cepat, Adam menyuntikkan juga, memasukkan juga benihnya, spermanya ke dalam diri rahim Hawa melalui cara yang sama, melalui persetubuhan, melalui hukum perkembangbiakan antara jantan dan betina. Itulah yang terjadi, saudara. Itulah yang terjadi di Taman Eden. Oh, saya berharap Anda bisa melihat rahasia ini disingkapkan. Adam mengambil bagian di dalam perbuatan tersebut demi untuk menyelamatkan perempuan itu dari murka Tuhan. Haleluya. Sudah lihat, Tuhan sudah meletakkan sebuah hukum. Hukum tentang benih. Di Kejadian 1 ayat yang ke-11, Tuhan sudah berkata bahwa hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan menghasilkan biji. Hendaklah pohon buah-buahan menghasilkan buah menurut jenisnya. Itu adalah dalam versi bahasa Inggris King James. Hendaklah pohon buah-buahan menghasilkan buah menurut jenisnya, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi, dan jadilah demikian. Dan di Kejadian 1 ayat yang ke-25, Tuhan juga sudah berkata, Allah menjadikan binatang menurut jenisnya,
dan ternak menurut jenisnya, dan semua binatang melata menurut jenisnya di muka bumi. Jadi kalau pohon-pohonan, buah-buahan, tumbuh-tumbuhan menurut jenisnya, menghasilkan menurut jenisnya. Kalau tanam apel harus menghasilkan apel, tanam benih semangka menghasilkan semangka, tanam benih jeruk akan menghasilkan jeruk. Maka hal yang sama, jikalau Tuhan sudah menetapkan kuda adalah binatang, gajah adalah binatang, jika jantan dan betina berhubungan menghasilkan anak, maka akan menghasilkan kuda, menghasilkan anak gajah, menghasilkan anak anjing, anak babi, dan seterusnya. Dan kalau ular berhubungan, dia akan menghasilkan sesuai jenisnya sendiri. Dan kalau ternak berhubungan antara jantan dan betina akan menghasilkan jenisnya sendiri. Ikan jenisnya sendiri, burung jenisnya sendiri. Dan Tuhan membenci sebuah persilangan. Sudah paham? Tuhan benci sebuah persilangan. Tuhan membenci hibrida. Tuhan membenci perkawinan campur. Dan itulah yang sekarang kita lihat di zaman kita. Mangga dicampur dengan apel, sehingga menghasilkan buah bentuknya seperti apel, tapi buah mangga. Sudah lihat? Jeruk dicampurkan dengan jenis yang lain. Oh, saudara. Inilah yang terjadi. Menghasilkan percampuran, perkawinan campur antara keledai dan seekor kuda. Menghasilkan jenis yang lain. Percampuran antara jenis anjing yang satu dengan anjing yang lain menghasilkan jenis yang lain. Sudah lihat? Tuhan membenci percampuran. Mencampurkan antara tumbuhan ini dengan tumbuhan ini menghasilkan jenis yang lain. Sehingga terkenal sekarang jagung hibrida, kelapa hibrida, padi hibrida. Hibrida artinya adalah persilangan, perkawinan campur. Dari awal mulanya Tuhan tidak demikian. Itulah sebabnya ketika manusia mengambil cara menghasilkan keturunan bukan dengan cara yang telah Tuhan tetapkan bagi manusia untuk menghasilkan keturunan. Ingat, Adam diciptakan dengan firman. Maka keturunan yang dihasilkan yang berikutnya adalah dengan firman yang sama. Amin. Bukan dengan seksologi, bukan dengan persetubuhan, bukan dengan perkawinan antara jantan dan betina. Haleluya. Tapi manusia mengambil cara yang demikian. Itulah sebabnya harus menanggung penderitaan, menanggung rasa sakit dalam saat persalinan. Sudah paham sekarang? Itulah sebabnya tidak terjadi hal yang demikian pada induk betina pada saat melahirkan. Tidak terjadi pada induk betina babi, anjing, kuda pada saat melahirkan anak mereka. Mereka tidak merasa sakit bersalin. Tapi pada saat perempuan melahirkan anak-anaknya, antara hidup dan mati. Dan harus dibantu oleh bidan dan lain sebagainya, oleh dokter, rumah sakit, dan seterusnya. Haleluya. Itulah yang dulu terjadi di Taman Eden, saudara. Terjadi persilangan. Dan Tuhan benci dengan persilangan. Jadi perempuan itu sudah melakukan sebuah percabulan, mencampurkan antara benih si ular masuk ke dalam manusia. Jadi persetubuhan bukan untuk manusia. Persetubuhan adalah cara yang diberikan Tuhan untuk binatang. Ayat yang lain tentang persilangan dan Tuhan benci, Imamat 19 ayat 19. Imamat 19 ayat yang ke-19, kamu harus berpegang kepada ketetapanku. Janganlah kawinkan dua jenis ternak. Sudah paham? Jangan kawinkan dua jenis ternak. Jangan taburi ladangmu dengan dua jenis benih. Jangan pakai pakaian yang dibuat daripada dua jenis bahan. Tuhan benci persilangan. Amin. Haleluya. Dan persilangan di zaman kita sangat hebat sekarang. Oh, haleluya. Itulah yang dulu terjadi di Taman Eden. Terjadi persilangan antara benih binatang dan manusia melalui persetubuhan, seksologi. Allah mengendaki manusia untuk bertambah banyak di Kejadian 1 ayat 28. Tapi bukan dengan cara seksologi, bukan dengan cara birahi, bukan dengan cara persetubuhan. Sekarang, bagaimana benih ular bisa masuk ke rahim perempuan melalui persetubuhan tadi? Keturunan dihasilkan melalui darah. Dan darah hanya dimiliki oleh manusia dan binatang. Saudara harus paham ini. Darah hanya keluar dari manusia dan binatang.
Bentuk tubuhnya si ular sebelum dikutuk adalah berdiri tegak. Sehingga hal inilah yang memungkinkan ular bisa bersetubuh dengan binatang. Jadi ular bukan ternak, ular bukan binatang merayap. Dan benih atau darahnya si ular pada waktu itu bisa bercampur dengan perempuan itu. Itulah sebabnya Tuhan mengutuk binatang ini, sehingga tidak lagi binatang bisa mencampurkan darah benihnya sehingga menghasilkan keturunan. Dan dunia kedokteran sudah membuktikan bahwa tidak ada darah binatang yang bisa bercampur dengan perempuan manusia dan menghasilkan keturunan. Tapi di Taman Eden dulunya bisa. Karena ular bukan reptil, ular bukan merayap. Dan para ilmuwan yakin percaya bahwa ada kaitan antara manusia dan binatang. Dan kaitan antara manusia dan binatang yang mereka yakini ini, mereka sebut dengan istilah mata rantai yang hilang atau the missing link. Mata rantai yang hilang. Artinya adalah, saudara bisa cek di kamus, mata rantai yang hilang artinya adalah ada binatang tertentu yang dulu ada, tapi yang sudah punah, yang punya hubungan dengan manusia. Dan kemudian ilmuwan meneliti bahwa simpanse yang masih keluarga kera, simpanse adalah binatang dari keluarga kera yang memiliki kecerdasan mendekati manusia. Tapi Alkitab sudah mengatakan bahwa ular adalah spesies tertinggi dari kerajaan binatang di bawah manusia. Kejadian 3 yang 1, yang tadi sudah saya jelaskan. Dan simpanse memiliki kedekatan dengan manusia. Ilmuwan sudah membuktikan melalui pengujian darah bahwa darah simpanse adalah 99% DNA-nya. Darah manusia, darah simpanse adalah 99% DNA-nya. Darah manusia 100% DNA-nya. Maka dengan demikian, hanya butuh 1% untuk bisa sama dengan manusia, antara binatang dan manusia. Itulah sebabnya ilmuwan yakin bahwa ada hubungan binatang dengan manusia. Tapi Tuhan menyembunyikan ini menjadi sebuah misteri, sehingga manusia mencoba dengan kepandaiannya tapi tidak menemukannya, karena Tuhan menutup ini menjadi sebuah rahasia dan yang akan terbuka dengan ilham roh untuk bisa mengetahui rahasia ini. Itulah sebabnya kenapa ular bisa berhubungan dengan perempuan manusia itu, oleh karena DNA ular sama dengan DNA manusia. Sehingga ketika terjadi percampuran antara darah, sperma, binatang, masuk bertemu dengan ovum, telur perempuan manusia, akan menghasilkan keturunan manusia melalui perempuan. Sudah paham ini? Oleh karena jenis darahnya sama. Itulah sebabnya saudara bisa melihat di Kejadian pasal yang keempat, di mana manusia itu bersetubuh dengan Hawa. Adam bersetubuh dengan Hawa, istrinya. Mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Ingat, dengan pertolongan Tuhan. Tidak ada kehidupan bisa datang ke muka bumi tanpa Tuhan yang memberikan nyawa. Iblis tidak bisa memberikan nyawa, amen. Tidak ada oknum manapun yang ada di muka bumi yang bisa memberikan nyawa, sebab hanya ada satu pencipta, amen. Dan untuk bisa menghasilkan, membuat makhluk bisa bernapas, memiliki nyawa dan hidup, hanya datang dari Tuhan. Itulah sebabnya perempuan Hawa berkata, aku mendapat pertolongan seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Itu benar. Kemudian dilahirkannya lah Habel, ayat yang kedua. Dan dilahirkannya lah Habel, saudaranya Kain. Jadi Habel dan Kain masih bersaudara. Lahir dari perempuan ibu yang sama. Tapi Alkitab katakan, Hawa adalah ibu dari semua yang hidup. Hawa adalah ibu dari Kain dan dari Habel. Tapi tidak pernah dikatakan bahwa Adam adalah bapak dari semua yang hidup. Dengan kata lain, Adam bukan bapaknya kedua anak ini. Atau dengan kata lain, salah satu dari Kain dan Habel bukan anaknya Adam. Jadi apa yang terjadi? Dua anak kembar dilahirkan oleh satu orang ibu,
tetapi yang berasal dari dua benih, dari dua bapak yang berbeda. Hubungan yang terjadi pertama kali dilakukan antara ular dan perempuan itu. Amen. Hubungan yang kedua terjadi antara Adam dan perempuan itu, Hawa. Kedua benih sperma dari ular dan Adam ada di dalam satu rahim Hawa. Dan kedua sperma ini dan telur si Hawa dalam kondisi yang subur, sehingga menghasilkan dua orang anak dari dua bapak yang berbeda. Dan dunia kedokteran, dunia medis memberikan istilah ini dengan fraternal twins, atau yang artinya dua anak kembar dari dua bapak yang berbeda. Dan sudah ada kasus yang demikian banyak terjadi. Salah satu kasusnya adalah terjadi di daerah Eropa atau Amerika sana, di mana ada suami istri yang berkulit putih, kemudian si istri melakukan hubungan cinta dengan pacar gelapnya yang adalah seorang berkulit hitam, dan kemudian keduanya melakukan hubungan suami istri, dan kemudian si istri melakukan hubungan juga dengan suaminya yang sah, kulit putih, pada hari yang sama. Dan kondisi sperma dari kedua laki-laki ini dan kondisi rahim dan telur dari si perempuan ini dalam kondisi yang baik, maka kedua benih tadi menghasilkan keturunan. 9 bulan kemudian lahirlah dua orang anak kembar, yang satu hitam kulitnya, yang satu putih kulitnya. Sehingga peristiwa ini menggegerkan dunia kedokteran, dan yang mana kasusnya masuk ke pengadilan, dan yang pada akhirnya si perempuan mengakui perbuatan ini. Jadi hal ini bisa terjadi, dan inilah yang dulu terjadi di Taman Eden, dan dilakukan dari dua bapak yang berbeda, tapi yang satu adalah manusia, yang satunya adalah binatang. Itulah sebabnya Tuhan mengutuk si ular, merubah bentuk tubuhnya si ular binatang itu, supaya tidak terjadi lagi hal yang demikian terjadi antara hubungan binatang dan manusia, sehingga menghasilkan keturunan anak. Sehingga apa yang terjadi? Dua anak kembar lahir, haleluya, Kain dan Habel, namun yang memiliki sifat yang berbeda. Adam adalah anak Allah, memiliki sifat Allah. Habel memiliki sifat yang baik, tapi saudara lihat, Kain sifatnya iri, sifatnya marah, dan kemudian membunuh, dan bahkan Kain berdusta kepada Tuhan. Ingat, tidak ada dusta keluar dari mulut anak Allah, tidak ada dusta keluar dari diri Tuhan. Amen. Dusta adalah datang dari si iblis. Sudah paham ini? Dari sifat ini saja Anda sudah bisa melihat bahwa Kain memiliki sifat yang berbeda dengan Adam sebagai anak Allah, dan tentunya dengan Allah Bapa yang di surga yang menciptakan manusia. Haleluya. Dan hal yang lain di Kejadian pasal 4, saudara melihat ketika Tuhan menyuruh kedua anak ini, Kain dan Habel, untuk mempersembahkan korban, maka Kain mempersembahkan korban bagi Tuhan dengan mengambil dari hasil tanah yang sudah dikutuk oleh Tuhan. Kain mengambil hasil tanah, mengambil hasil buah-buahan, bunga-bungaan, tanam-tanaman, sayur-sayuran, dan sebagainya. Kain tidak memiliki pewahyuan bahwa kejatuhan adalah akibat karena percampuran darah ular masuk ke dalam rahim perempuan. Itulah sebabnya Habel memiliki pewahyuan yang benar, sehingga persembahan Habel diterima oleh Tuhan, persembahan Kain ditolak oleh Tuhan. Karena Habel mempersembahkan korban pencurahan darah binatang. Haleluya. Amen. Dan untuk membuktikan bahwa Kain bukanlah anaknya Adam, maka Anda telusuri, saya berikan ayat demi ayat. Ingat,
Jangan Anda mencoba untuk menafsirkan ayat yang tertulis. Baca saja sedemikian rupa, dan jangan mencoba menafsir. Percaya saja, dan Tuhan akan menolong Anda untuk memperoleh pengertian. Tapi terlalu banyak orang pandai mencoba menafsir yang tertulis. Hanya Roh Kudus yang berhak untuk menafsirkan firman-Nya. Kejadian 5 ayat 1, kita buktikan bahwa Kain bukan anaknya Adam. Kejadian 5 ayat 1, inilah daftar keturunan Adam. Pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah, dibuatnyalah dia menurut rupa Allah. Ayat 3, setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakkan seorang anak laki-laki menurut rupa dan gambarnya, lalu memberi nama Set kepadanya. Amin. Adam memperanakkan Set. Tidak ada Kain yang dikatakan memperanakkan Set. Dan tidak ada di situ Kain disebutkan bahwa Kain anaknya Adam. Ayat yang lain, 1 Tawarikh 1 ayat 1. Silsilah Adam. 1 Tawarikh 1 ayat 1. Adam, Set, Enos. Dan seterusnya. Sudah lihat di situ? Tidak ada dituliskan, disebutkan di situ Adam, Kain, Set. Tidak ada. Adam, Set, Enos. Pertanyaan saya, Alkitab dituliskan oleh manusia-manusia yang diurapi oleh Roh Kudus. Petrus katakan, Nabi bernubuat bukan kehendaknya sendiri, tapi oleh dorongan Roh. Manusia menuliskan Alkitab ini oleh dorongan Roh, bukan kehendak manusia. Jadi kalau saudara mempertanyakan keabsahan Alkitab, saudara sedang mempertanyakan apakah Roh Kudus bisa salah. Roh Kudus tidak mungkin salah. Saudara dan saya yang bisa salah. Amin. Kemudian di Lukas 3 ayat 38. Anak Enos, anak Set, anak Adam, anak Allah. Tidak ada Kain tertulis di situ. Anak Enos, anak Set, anak Adam, anak Allah. Lukas 3 ayat 38. Oke. Ayat yang lain saya tunjukkan. Yudas 1 ayat 14. Yudas 1 ayat 14. Juga tentang mereka Henok, keturunan ketujuh dari Adam. Henok adalah keturunan ketujuh dari Adam. Yudas menuliskan hal ini oleh dorongan Roh. Kalau Anda sisipkan Kain di situ, di silsilah Adam, maka Henok menjadi keturunan yang ke-8 dari Adam. Tapi Roh Kudus tahu bahwa Kain bukan keturunan Adam. Henok keturunan ke-7 dari Adam. Amin. Alkitab tidak pernah menyebutkan sedikit pun bahwa Kain anaknya Adam. Atau Kain anaknya Allah. Lalu, kalau Kain bukan anaknya Adam, dan jelas bukan anaknya Allah, tapi Kain lahir dari perempuan yang sama yang melahirkan Habel dan Set, lantas anak siapa? Kain. Lihat, Kain memiliki sifat yang sangat berbeda dengan Adam bapaknya dan dengan Habel saudaranya. Kain memiliki sifat dusta, iri hati, marah, cemburu, membunuh, dan semua sifat-sifat itu tidak ada yang menyangkali datang dari si iblis atau setan. Jadi anak siapa Kain? Biarkan Alkitab yang menjawab sendiri. Bukan saudara, bukan saya. Mari kita lihat apa yang Alkitab katakan. Dan jangan mencoba menafsirkan yang tertulis. 1 Yohanes 3 ayat 12. Ingat saudara, jangan menambah, jangan mengurangi yang tertulis. 1 Yohanes 3 ayat 12. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Siapakah si jahat? Alkitab katakan di kitab Yohanes juga, si jahat adalah iblis atau setan. Dan kita tahu di Taman Eden setan menguasai si ular, dan ular dipakai sebagai sebuah alat perantara instrumen untuk menyuntikkan benih ke dalam manusia, sehingga lahirlah Kain. Kain anaknya si ular, memiliki sifat binatang. Kain anaknya si iblis, si jahat, memiliki sifatnya iblis. Ingat, iblis dari awal mula tahu tentang kebenaran. Karena iblis sebelumnya adalah Lucifer, penghulu malaikat yang di sorga, sebelum dia dicampakkan ke bumi. Iblis tahu kebenaran dan butuh kebenaran untuk bisa menghasilkan
dusta. Sebab dusta bukan lahir dari kebenaran, tapi dusta adalah kebenaran yang diselewengkan. Saudara paham ini? Dan dusta yang terbesar adalah 99% benar. Dan itulah yang ditawarkan oleh si iblis. Dengan cara memelintir sedikit, menambah sedikit, firman Tuhan yang disampaikan Tuhan kepada Adam, kemudian dikutip oleh iblis lewat si ular, kemudian ditawarkan kepada si Hawa, dan si Hawa terperdaya oleh perkataan si ular. Oh, saya harap saudara memahami akan hal ini. Sehingga dengan demikian terjadilah percampuran antara benihnya si ular dan benihnya manusia itu, sehingga melahirkan Kain. Kain benar-benar memanifestasikan sifat bapaknya, si iblis. Haleluya. Saya harap Anda bisa memahami akan misteri rahasia ini, dan saya berharap Anda benar-benar merespon, sehingga Anda mendapati sekarang bahwa ada orang fasik, ada orang benar. Sekarang tergantung di pihak yang mana, di golongan yang mana Anda sekarang berada. Orang benar akan merespon suara firman Allah, dilahirkan kembali oleh firman Allah. Haleluya. Itulah salah satu sebabnya baptisan air di dalam nama Tuhan Yesus Kristus harus dipulihkan di akhir zaman, karena itulah bagian dari sebuah kelahiran kembali bagi orang yang percaya. Dilahirkan kembali oleh Roh. Haleluya. Haleluya. Tuhan berkati Anda semuanya. Sampai jumpa dalam pertemuan yang mendatang. Haleluya. Anda menghubungi kami bisa di nomor 081260228993. Tuhan Yesus memberkati Anda semuanya. Radari Tok Rumbayan mengucapkan terima kasih. Amin.